Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kafka sebagai host. Pertama-tama kita perkenalkan diri dulu, yaitu nama saya Kafka Iza Gazeta. IF 4802 dengan NIM 1030 12 400 339. Nah, baik, kita tadi setelah melanjutkan topik satu, kita ke topik dua kali ini. Yang topiknya masih sama, analisa terkait kebijakan dan kecerdasan artifisial. Namun ini perbandingannya dengan di negara Kanada dan Indonesia. Nah, sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri kembali para anggota dalam kelompok ini. Dipersilakan para anggota kelompok memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Octavia dengan NIM 1030124002660. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 1030124000078. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Zaki dengan NIM 103012400168. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Al-Fadli dengan NIM 1030124300036. Baik, terima kasih semua kelompok telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Nah, kembali lagi ke saya. Saya akan menjelaskan tentang analisa terkait kebijakan kecerdasan artifisial dan perbandingan di negara Kanada dan Indonesia. Nah, perkembangan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence AI itu secara global telah mendorong berbagai negara untuk mengembangkan kebijakan strategis guna mengoptimalkan potensi AI. Nah, Kanada sebagai negara pertama yang meluncurkan strategi nasional untuk AI 2017 itu telah jauh mendahului Indonesia yang baru aktif meluncurkan kebijakannya pada 2020 silam. Nah, kita lanjut ke tujuan dan ruang lingkup. Nah, analisis kebijakan AI itu menganalisis strategi dan kebijakan AI nasional yang diterapkan di Kanada dan Indonesia. Nah, lalu kita akan mengidentifikasi perbedaan, yaitu mengidentifikasi perbedaan pendekatan strategis antara kedua negara. Lalu kita akan menganalisa faktor, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan AI. Nah, perbandingan ini terbatas pada dimensi kelembagaan, pendekatan etik, fokus pada sektor priority, serta keterlibatan industri dan masyarakat. Kebijakan yang ditinjau adalah kebijakan tingkat nasional yang bersifat strategis, bukan eh, sektoral ataupun teknis. Baik, selanjutnya ada kelembagaan dan tata kelola AI akan diperjelas oleh Muhammad Hafiz. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kelembagaan dan tata kelola AI. Nah, pertama kita lihat dulu dari sisi Kanada. Kanada ini dia sudah meluncurkan Pan Canadian AI Strategy pada tahun 2017, yang dimana Pan Canadian AI Strategy itu merupakan strategi nasional mereka yang merupakan pertama di dunia untuk mengatur untuk bidang AI. Nah, untuk Pan Canadian AI Strategy ini dia dikelola oleh CIFAR, tapi CIFAR tidak mengelolanya sendiri, melainkan bermitra dengan 3 pusat riset AI terkemuka, yaitu Vector Institute, MELA, dan AMII. Nah, model ini mengandalkan tata kelola kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Jadi si Kanada ini dia bermitra dengan banyak pihak ya, baik dari pemerintah maupun dari perusahaan-perusahaan swasta. Nah, sedangkan untuk sisi Indonesia, di sini Indonesia melakukan pendekatan terpusat yang dimana strategi nasional Indonesia yaitu Stranas KA yang diluncurkan pada tahun 2020 dikelola secara terpusat oleh BRIN secara sendiri. Berbeda dengan Kanada yang bermitra dengan perusahaan swasta dan pihak-pihak lain. Nah, pemerintah di sini menjadi penggerak utama dengan tata kelola masih dalam proses penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. Baik, untuk pendekatan etik dan regulasi AI, di sini Kanada dia memiliki pendekatan etik yang maju, ditunjukkan oleh kebijakan Montreal Declaration pada tahun 2018 dan adopsi OECD All Principles pada tahun 2019.
Meskipun tidak ada kerangka kerja khusus yang berfokus pada AI, pemerintah Kanada telah merancang Artificial Intelligence and Data Act atau AIDA untuk regulasi khusus AI. Nah, jadi si Kanada ini bisa dilihat dia untuk dari sisi strategi nasional dan kebijakannya itu sudah matang. Cuma si Kanada ini masih belum ada kerangka kerja khusus atau program kerja gitu untuk pemerintahnya terkait AI ini. Makanya diusulkanlah AIDA sebagai program kerja si pemerintah tadi. Nah, sedangkan di Indonesia itu mereka masih di tahap awal. Jadi mereka masih baru mulai. Jadi Indonesia itu dia baru menyusun kerangka etik AI melalui Stranas KA, yaitu strategi nasional mereka yang menyebutkan pentingnya AI yang bertanggung jawab. Namun, sampai sekarang itu belum ada pedoman operasional yang jelas tentang AI. Nah, untuk landasan awalnya hanya ada UU Perlindungan Data Pribadi, yaitu UU nomor 27 tahun 2022. Namun sebenarnya UU Perlindungan Data Pribadi itu lebih mengatur data, jadi belum spesifik untuk mengatur AI. Nah, saya kembalikan lagi kepada host. Oke, terima kasih Hafiz telah menjelaskan materi kelembagaan dan tata kelola AI serta pendekatan etik dan regulasi AI. Selanjutnya ada keterlibatan industri dan masyarakat serta fokus pada sektor prioritas AI akan dijelaskan oleh Dela Octavia. Dipersilakan Dela Octavia untuk memperjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterlibatan industri dan masyarakat. Di Kanada sendiri, keterlibatannya berfokus pada mitra dan kerjasama. Ekosistem AI Kanada berkembang pesat melalui kemitraan publik swasta. Perusahaan teknologi global seperti Google, DeepMind, dan Microsoft mendirikan lab riset. Pemerintahan juga mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan. Untuk di Indonesia sendiri masih tahap awal. Keterlibatan sektor industri dan masyarakat dalam pengembangan AI di Indonesia masih tergolong awal. Sebagian besar kegiatan AI dikembangkan oleh lembaga pemerintahan atau universitas dengan kolaborasi industri dan partisipasi masyarakat sipil yang terbatas. Kanada sendiri telah berhasil menciptakan ekosistem kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, sedangkan Indonesia masih perlu memperkuat partisipasi dari sektor swasta dan masyarakat. Selanjutnya ada fokus sektor prioritas AI. Di Kanada ini sendiri sudah fleksibel. Strategi nasional Kanada tidak menetapkan sektor prioritas eksplisit, namun riset dan investasi lebih banyak diarahkan ke kesehatan, perubahan iklim, dan otomasi industri. Sedangkan di Indonesia itu 5 prioritas. Indonesia secara tegas menetapkan 5 sektor prioritas dalam Stranas KA, yaitu layanan publik, pendidikan dan riset, kesehatan, ketahanan pangan, serta mobilitas dan kota cerdas. Penetapan ini sejalan dengan visi transformasi digital nasional. Pendekatan Indonesia yang lebih berfokus memungkinkan koordinasi yang lebih mudah, namun berpotensi mengesampingkan sektor lain jika anggaran terlalu terfokus pada satu sektor. Baik, terima kasih Dela Octavia. Selanjutnya ada infrastruktur dan pendanaan AI serta kekuatan dan kelemahan kebijakan AI di Indonesia. Nah, untuk itu, untuk anggota kami Muhammad Rifki Al-Fajri dipersilakan untuk menjelaskan. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian infrastruktur dan pendanaan AI. Di Kanada, memiliki infrastruktur yang kuat. Kanada mengalokasikan dana awal CAD 125 juta dan memiliki infrastruktur riset canggih seperti superkomputer dan sistem penyimpanan data berstandar tinggi secara nasional. Sedangkan di Indonesia memiliki tantangan pendanaan. Indonesia menghadapi tantangan pendanaan dan infrastruktur digital.
Pendanaan riset AI masih relatif kecil dan pembangunan PDN serta layanan domestik masih berlangsung dan belum merata ke semua daerah. Perbedaan ini menyoroti kesenjangan dalam kapasitas infrastruktur dan alokasi anggaran yang signifikan antara kedua negara yang mengaruhi kecepatan dan skala pengembangan AI. Oke, selanjutnya, kekuatan dan kelemahan kebijakan AI di Indonesia. Pada kekuatan, memiliki kerangka strategi AI Stranas KA 2020 sampai 2045 dengan 5 sektor prioritas. Landasan hukum pengelolaan data UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, munculnya startup lokal seperti Notebooks dan Kata.ai menunjukkan minat industri domestik. Mendukan BRIN memungkinkan konsolidasi sumber daya riset AI. Pada kelemahannya, tata kelola AI terpusat tanpa forum advisory independen. Pedoman operasional etika AI belum dirilis. Pendanaan riset AI tersebar ke berbagai bidang tanpa adanya alokasi khusus untuk AI. Infrastruktur digital belum merata, terutama di luar Pulau Jawa. Meskipun Indonesia memiliki fondasi strategis dan hukum yang baik, tantangan dalam tata kelola etika, pendanaan, dan infrastruktur masih perlu diatasi untuk mengoptimalkan potensi AI nasional. Baik, terima kasih Rifki Alfajiz telah menjelaskan infrastruktur dan pendanaan AI serta kekuatan dan kelemahan kebijakan AI. Nah, setelah kita membahas kekuatan dan kelemahan kebijakan AI Indonesia, nah, adanya rekomendasi penguatan strategi AI Indonesia serta kesimpulan dan implikasi masa depan AI di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Muhammad Haidar Zaki. Boleh dijelaskan? Oke, berikut adalah list rekomendasi penguatan strategi AI untuk Indonesia. Yang pertama ada kolaborasi antar pihak dengan membentuk badan koordinasi lintas sektor, misalnya dengan industri, universitas atau komunitas AI, dan perkuat Korika seperti halnya Kanada yang bekerja sama dengan Vector Institute, MILA, dan EMI. Terus kedua ada pedoman etik operasional. Jadi kami mengharapkan untuk Indonesia secepatnya merumuskan dan sosialisasi terkait pedoman etik AI yang jelas, yang nantinya dapat diterapkan langsung oleh pelaku industri dan riset. Ketiga ada pendanaan dan infrastruktur, pengalokasian anggaran lebih besar untuk riset AI dan akselerasi pembangunan pusat data nasional serta akses jaringan digital. Terus ada pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi industri yang berinvestasi dalam riset AI bersama universitas. Yang terakhir ada program talenta digital. Pengembangan program skala besar untuk pelatihan AI, beasiswa, bootcamp, dan integrasi AI dalam kurikulum pendidikan tinggi. Dengan rekomendasi ini, diharapkan kebijakan AI Indonesia lebih adaptif, terukur, dan implementatif dengan belajar dari pengalaman negara maju seperti Kanada. Yang terakhir, jadi kesimpulan dan implikasi masa depan AI di Indonesia. Perbandingan kebijakan AI antara Indonesia dan Kanada menunjukkan perbedaan utama dalam arah strategis jangka panjang, struktur kelembagaan, dan keterlibatan antar pihak. Kanada lebih dahulu memposisikan AI sebagai infrastruktur strategi melalui investasi riset dasar, sementara Indonesia masih dalam fase pembangunan sistem dan koordinasi antar lembaga. Indonesia memiliki peluang besar untuk mengejar ketertinggalan melalui penguatan tata kelola, keterlibatan publik, dan pengembangan talenta. Revisi strategi yang lebih adaptif dan terukur diperlukan agar kebijakan AI Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif. Baik, terima kasih Muhammad Haidar Zaki telah memberikan tips penguatan strategi AI di Indonesia serta kesimpulan dan implikasi masa depan di AI di Indonesia. Nah, terima kasih semua anggota telah memperjelaskan semua topiknya. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akhiri saja sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.